Nah, saudara kasih Tuhan, di hari Minggu ini kita masuk di dalam bagian daripada penjelasan mengenai getting ready. Karena sepanjang bulan Oktober, kita membahas mengenai getting ready. Dan siapkan catatan saudara. Saya selalu mengarahkan saudara untuk mencatat apa yang dikhotbahkan setiap hari Minggu. Itu akan menjadi bagian berkat yang luar biasa untuk saudara baca ulang kembali apa yang Anda telah terima di dalam firman Tuhan setiap hari Minggunya. Judul hari Minggu ini adalah Selalu Optimis. Ya, judul yang saya bawakan adalah Selalu Optimis. Ayat firman Tuhannya yang saya bacakan diambil dari Filipi pada pasal 2, pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Filipi pada pasal 2, ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Dikatakan begini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya." Dalam tulisan ini, Paulus sedang mengatakan kepada jemaat di Filipi agar mereka wajib mengerjakan keselamatan yang telah mereka terima. Dan kata mengerjakan dalam bahasa Yunani di situ disebutkan katergeseste, yang artinya mengerjakan sesuatu dengan seksama dan melakukannya dengan berjerih payah dalam ketekunan, bukan asal-asalan, menggunakan segala daya upaya, selalu terarah ke depan, memiliki pandangan yang tetap kepada Tuhan, sehingga selalu berpikir yang baik dan berpikir yang positif. Artinya begini, Paulus mengajarkan agar setiap orang percaya untuk menjadi orang-orang yang tetap optimis. Nah, apa itu optimis? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata optimis sebagai orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala situasi atau dalam menghadapi segala hal. Jadi, optimis ialah orang yang mampu melihat peluang di dalam dan di balik setiap hal yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Artinya apapun itu, dia bisa melihat ada peluang. Orang yang optimis memiliki perspektif positif yang berbeda dari orang-orang lain. Ia memiliki pikiran terbuka atau open mind terhadap segala hal. Dan orang yang optimis, ia selalu memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan bahwa bersama Tuhan, ia cakap menanggung segala sesuatu. Nah, saudara, dalam diri seseorang yang optimis itu selalu tersimpan energi. Untuk apa? Untuk berharap. Dengan demikian, orang ini sukar untuk berputus asa karena memiliki keyakinan yang pasti bahwa dalam genggaman Tuhan, semuanya adalah indah. Saya melihat dan membaca ada sebuah buku yang menarik, yaitu tulisan dari Helen Keller yang berjudul Optimism. Di dalam buku itu, Helen menulis bahwa orang pesimis tidak akan pernah menemukan rahasia dari bintang-bintang atau berlayar ke pulau yang belum tersentuh dan belum terpetakan. Di halaman terakhir dari bukunya itu, Helen ditulis berdasarkan inspirasi dari halaman pertama Alkitab. Dia menulis dari inspirasi tersebut. Optimisme adalah perpaduan antara roh manusia dan roh Allah yang menyatakan kebaikannya. Nah, Helen Keller adalah putri dari pasangan Arthur Henry Keller dan Kate Adams Keller. Helen Keller ia lahir normal di Tuscumbia, Alabama pada tahun 1890. Di usia 19 bulan atau sebelum dia mencapai usia 2 tahun, ia diserang penyakit demam tinggi yang menyebabkan Helen Keller buta dan tuli. Seketika itu juga segala sesuatu menjadi gelap dan senyap di dalam kehidupan dia. Dia menjadi frustrasi karena kesulitan untuk berkomunikasi, sering marah dan sulit untuk diajar. Pada usia 7 tahun, Tuhan mengirimkan Anne Sullivan dari Perkins School for the Blind, yaitu sekolah khusus tunanetra, untuk menjadi guru pribadi dan menjadi pembimbing Helen. Anne adalah seorang guru yang sabar dalam mengajar. Ia selalu menemani Helen dan dia juga berhasil menyentuh jiwanya Helen. Nah, di masa dewasanya Helen menulis bahwa saya ingat hari yang terpenting di dalam seluruh hidup saya adalah saat guru saya, Anna Mansfield Sullivan, datang pada saya. Dengan tekun, Anna mengajarkan Helen untuk berbicara lewat gerakan mulut. Sehingga Helen berkata, hal terbaik dan terindah yang tidak dilihat atau disentuh oleh dunia adalah
hal yang dirasakan di dalam hati. Helen bisa belajar bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Yunani, dan bahasa Latin lewat Braille. Keterbatasan tidak menghalangi dia. Helen Keller berhasil mendapatkan gelar sarjana pertama bagi tunanetra dan seorang tunarungu. Dia kemudian menulis lusinan buku dan berkeliling Amerika untuk menjadi aktivis, menjadi konselor maupun dosen, terutama untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan seperti dirinya. Nah, saudara, dari kisah ini membuktikan bahwa Helen Keller adalah seseorang yang tidak pernah membiarkan keterbatasan itu menjadi penghalang untuk menggenapi setiap rencana Tuhan melalui dirinya. Helen dari seseorang yang tadinya pesimis, dia berubah menjadi seorang yang optimis. Itu ia mulai dari hal yang kecil dilakukan dengan tekun sampai mencapai keberhasilan dan dia mampu menciptakan berbagai peluang. Saya beri tulisan ini, saudara, bahwa mulailah perubahan dari hal-hal yang kecil pada diri kita sendiri. Karena perubahan kecil sekalipun akan berpengaruh besar di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, masing-masing diri kita bisa saja memiliki keterbatasan seperti Helen, yaitu melalui peristiwa kehidupan yang kita hadapi. Mungkin Anda merasa terbatas karena pasangan Anda mengecewakan, atau pasangan Anda tidak dapat diandalkan untuk bekerja sama, seolah-olah semua beban ada pada diri Anda sendiri. Di bagian yang lain mungkin Anda merasa terbatas karena hati Anda pernah terluka oleh orang tua yang kasar, terluka oleh gagalnya suatu hubungan, atau Anda pernah ditipu rekan bisnis. Juga Anda mungkin merasa terbatas karena gagal memperoleh kesempatan besar yang sejak lama sudah diharapkan untuk berhasil. Mungkin Anda juga merasa terbatas oleh karena alasan fisik, alasan tingkat pendidikan, dan kurangnya dukungan dari orang-orang yang tadinya Anda harapkan. Artinya, saudara, keterbatasan akan selalu dapat kita jumpai pada kehidupan ini. Tetapi yang menarik untuk kita pahami adalah begini. Jika Roh Allah ada di dalam Anda, optimisme akan menjadi kebiasaan Anda. Kenapa? Karena Roh Allah selalu bekerja mencari peluang. Sebagaimana Anda hari ini menjadi percaya pada Yesus, itu karena Roh Kudus tidak pernah putus asa atau berhenti dengan segala penolakan yang kita pernah lakukan sebelum kita bertobat. Saya ingat sebelum bertobat, saya sangat anti dengan ibadah karismatik dan setiap sakramen yang ada di dalamnya. Saya seringkali menarik diri dari kegiatan-kegiatan rohani pada waktu dulu dan menjadikan kegiatan rohani itu sebagai waktu senggang saja. Tetapi saudara, Roh Kudus terus bekerja. Dia mencari peluang untuk menjangkau dan mengubahkan kehidupan saya dengan berbagai macam cara alternatif yang Ia sudah sediakan. Entah itu melalui kejadian tertentu, atau melalui seseorang yang Tuhan utus, melalui media, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, Roh Kudus begitu aktif menjangkau saya, walaupun ada begitu banyak rintangan. Roh Kudus yang hebat ini sekarang ada di dalam diri Anda. Kemampuan yang hebat ini sudah ada sejak Anda lahir. Makanya karunia itu telah Anda miliki. Tuhanlah yang telah mengerjakannya di dalam Anda. Dan Tuhan mau Anda bekerja sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, menjadi optimis bukan berarti bertentangan dengan kenyataan di sekitar kita. Secara sederhananya, bersikap optimis berarti berlabuh pada kenyataan lain, yaitu kita mau bersandar pada penyalipan dan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang lebih dalam, yang lebih kuat, dan itu menjadi lebih bertahan lama daripada kenyataan-kenyataan yang kita lihat dengan panca indera kita, mata kita yang kita lihat. Kebanyakan jujur ya, dari setiap kita memandang bahwa kemampuan mata manusia, mata kita dalam melihat sesuatu itu sebagai anugerah yang sudah wajar saja. Padahal saudara-saudara, proses mata ini dalam kemampuan melihat yang paling sederhana itu diatur dengan begitu rumit oleh Tuhan. Misalkan begini, setiap detik, retina mata kita itu melakukan kalkulasi hampir 10 miliar kali untuk memungkinkan gambaran berpindah dari saraf optik ke korteks visual di ujung korteks setiap kita. Nah, pada saat kita sedang membaca, jutaan impuls elektrik dikirimkan melalui miliaran jalur sinaptik. Hanya saja, soal ini tidak pernah kita perhitungkan, bukan?
Seolah-olah itu semua adalah hal yang sudah semestinya, hal yang wajar. Tetapi akan menjadi berbeda kalau kita memiliki keterbatasan yang sama seperti Helen, yaitu cacat, buta, tidak mampu melihat. Mata manusia begitu mengagumkan, saudara. Tetapi ada yang mengagumkan lebih dari itu, yaitu mata pikiran yang memampukan kita membayangkan sesuatu yang tidak terpikirkan dan mampu mempercayai kemustahilan. Dalam pengertian Helen Keller, yang lebih buruk dari tidak bisa melihat, kata dia adalah memiliki penglihatan tetapi tidak punya visi. Itu parah, saudara. Nah, saya punya kesaksian bahwa gambaran akan masa depan inilah yang membuat saya tetap optimis dalam membangun pelayanan ini. Terus terang, saudara, saya terus berusaha mencari peluang dalam melayani. Ketika tidak menjumpainya, maka saya menciptakan peluang tersebut. Saya tidak pernah membiarkan setiap kesulitan yang ada di depan saya itu membuat diri saya lemah. Ya, jujur, ada begitu banyak kesulitan. Ya, ada banyak orang-orang yang tadinya mendukung. Ya, ada orang-orang yang tadinya bilang mau bersama-sama. Ya, tapi dalam perjalanan itu dia tadi. Ketika menjadi gembala, kita akan bersiap untuk menghadapi kekecewaan dan lain sebagainya. Tetapi kesulitan yang ada tadi tidak pernah membuat diri saya untuk menjadi lemah. Entah itu kesulitan karena kurangnya SDM, yaitu orang-orang yang kurang mau berkomitmen, atau kurangnya peralatan dan sarana pendukung lainnya. Sepertinya semua itu hendak menghentikan visi. Tetapi saya melawan segala rintangan, dan saya bergantung pada kemungkinan bahwa saya percaya selalu ada jalan. Dan mempercayai yang bagi orang lain mungkin mustahil, bagi orang yang percaya dan bergantung pada Tuhan, tidak pernah ada jalan tertutup. Ada amin. Tuhan memilih kita bukanlah untuk hidup tanpa menghadapi pergumulan, melainkan mempersiapkan kita untuk menghadapi segala kemungkinan dengan tetap percaya, berkeyakinan bahwa kita bisa melewati hal itu semua. Karena firman Tuhan, Yesus sudah menunjukkan jalannya di dalam Yohanes 16 pada ayat 33. Di sana dijelaskan dengan jelas mengenai hal ini. Yaitu, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi, kata Yesus gini, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus adalah pribadi yang realistis. Dia berkata bahwa di dunia, kamu akan menderita. Namun dia juga selalu optimis dengan berkata begini, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Optimisme kita itu bersumber dari kubur yang kosong. Jika Yesus bangkit dari kuburnya, segala sesuatu menjadi mungkin. Itulah pengharapan tertinggi. Dan kita hanya perlu hidup meyakini bahwa itu benar. Itulah optimisme. Ingat baik, itulah optimisme. Kalau Yesus tidak bangkit dari kubur, kita nggak punya keyakinan untuk melihat masa depan. Tapi kita punya keyakinan karena Yesus bangkit dari kubur. Nah, saudara, saya tidak tahu hari ini keadaan Anda sekarang, apa yang menjadi masalah Anda. Yang jelas, jangan pernah mau untuk diatur atau ditentukan oleh keadaan Anda. Jikapun Anda tidak dapat mengubah keadaan, Anda dapat menentang keadaan buruk. Dengan apa? Dengan bersikap atau sikap berharap. Seperti tulisan George Bernard Shaw yang berkata, orang-orang selalu menyalahkan keadaan atas apa yang terjadi pada mereka. Saya sendiri tidak mau melihat keadaan, kata dia. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang bangkit dan menciptakan keadaan seperti yang mereka kehendaki. Dan jika mereka tidak memperolehnya, mereka membuatnya. Ketika Yesus membuka pintu kubur, kemenangan kita telah dipastikan. Kitab Wahyu itu berisi 7 janji yang juga dimulai dengan frasa yang sama. Kepada Dia yang telah menang. Nah, hari ini saya hanya mau mengingatkan bahwa janji itu berisi pengharapan yang seharusnya menjadi perhatian setiap kita. Di dalamnya ada gambaran mengenai kenyataan masa depan, yaitu sebuah tempat yang digambarkan Alkitab sebagai surga. Nah, melalui gambaran itu, kita diingatkan bahwa identitas kita adalah pemenang. Kita bukan hanya pemenang, kita lebih daripada pemenang. Ketika Anda menjadi pengikut Kristus, yang terbaik masih akan datang, selalu akan datang, dan datang untuk selama-lamanya bagi Anda dan saya. Katakan, amin.
Nah, untuk itu, pertanyaannya begini. Bagaimana sebenarnya langkah agar kita selalu optimis? Bagaimana agar kita selalu optimis? Saya percaya Anda bisa. Karena roh spirit itu sudah ditempatkan Tuhan di dalam diri Anda. Maka ini langkah pertama agar Anda selalu optimis. Yang pertama adalah batasi konsumsi berita. Batasi konsumsi berita. Kita lihat dalam Yosua 1 pada ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, ketika Anda 5 menit membaca berita pagi yang buruk, itu sudah cukup sebenarnya untuk membuat suasana hati siapapun menurun. Keadaan media dan politik dan dunia kesehatan saat ini dapat membuat orang-orang jadi sangat sulit untuk optimis. Saat Anda membuka berita atau Anda membaca koran, Anda cenderung akan dihujani dengan hal-hal negatif dan pandangan-pandangan suram tentang dunia dan tentang kesehatan Anda. Itulah sebabnya mengapa Anda harus memulai hari Anda dengan kabar baik. Firman Tuhan akan membawa kepada ketenangan. Keputusan Anda menjadi bijaksana, itulah yang dapat membuat setiap langkah Anda menjadi positif dan optimis dalam menghadapi berbagai perubahan yang ada. Untuk menjaga suasana hati tetap positif di sepanjang hari, maka yang saya sarankan adalah hindari baca berita di pagi hari. Tapi mulailah bacalah firman dan mulai batasi membaca berita dalam sehari. Yosua dalam teks yang kita bahas hari ini, dia cemas, dia gelisah ketika dia akan menggantikan Musa. Dia berpikir bahwa dia tidak sehebat Musa. Dia berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa menggantikan posisi Musa. Ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan begitu banyak. Mungkin ada suara-suara lain, ada berita-berita lain yang masuk kepada Yosua. Tetapi saya mengucap syukur, kenapa? Karena Yosua bukan mengarahkan pikirannya kepada perkataan orang-orang dunia, perkataan orang-orang sekitar dia. Tapi Yosua mengarahkan kepada apa yang firman Tuhan katakan. Untuk dia tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tetap berjalan di dalam arahnya Tuhan. Itulah sebabnya Yosua menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, sehingga dia bisa membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk menaklukkan tanah Kanaan. Dan Yosua menjadi pemimpin yang berhasil. Ini menjadi luar biasa. Nah, hari ini tips dari saya buat Anda. Kalau Anda merasa cemas ketika Anda membaca sebuah berita, yang saya sarankan buat Anda adalah langsung hentikan. Jangan dibaca lagi. Kalau Anda cemas baca sebuah berita, langsung berhenti, jangan baca tuh berita. Oke? Ganti aktivitas Anda dengan yang lain dan habiskan waktu dan aktivitas Anda untuk melakukan kegiatan yang justru membantu Anda untuk menjaga kesehatan dan menjaga pandangan positif Anda. Ini saran saya. Lalu lakukan yang berbeda untuk Anda menghabiskan waktu untuk justru yang membangun kesehatan, membangun pandangan positif bagi hidup Anda. Kalau tidak, Anda akan terseret informasi yang buruk tersebut. Langkah yang kedua yang perlu kita lakukan adalah buatlah perkataan yang benar. Ingat kata-kata ini. Buatlah perkataan yang benar. Apa maksudnya? Zakaria 8 pada ayat yang ke-16 berkata begini. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Nah, banyak dari kita menjalani hari-hari dengan memberi diri kita sendiri pesan-pesan negatif. Yang bahkan mungkin tanpa kita sadari ya, seperti begini. Kita mengatakan pada diri kita sendiri, saya tidak cukup baik, saya tidak cukup pintar gitu ya, atau tidak cukup menarik. Nah, sampai-sampai hal ini tertanam dalam pikiran diri sendiri di alam bawah sadar kita. Kemudian, kita juga meneruskan perkataan-perkataan negatif tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lontarkan kata-kata negatif tersebut. Saudara, untuk mulai berpikir lebih positif, Anda perlu mengubah pesan-pesan ini. Pesan-pesan negatif ini. Cobalah untuk mengganti setiap pikiran negatif yang muncul di kepala dengan memikirkan perkataan Tuhan atas hidup Anda. Coba ucapkanlah perkataan firman-Nya itu, katakanlah bahwa itulah yang mendatangkan damai sejahtera.
Firman Tuhan itu mendatangkan kemenangan atas berbagai perkara. Agar tidak lupa untuk menerapkan firman Tuhan itu, coba tulis kata-kata firman ini dan mulai latih perkataan Anda setiap hari untuk memperkatakan firman Tuhan. Ya, daripada Anda memperkatakan kata-kata yang salah tadi, saya mau arahkan saudara, latih diri Anda untuk memperkatakan kata-kata yang baik dan benar. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Jadi saudara, apa yang kita ucapkan, itu yang akan terjadi bagi kehidupan kita. Seringkali kenapa situasi buruk terjadi, kenapa situasi hal-hal tidak benar terjadi, karena kita mengatakan itu kepada diri kita. Karena perkataan kita itu seperti magnet yang akan menarik hal-hal baik, atau sebaliknya, akan menarik hal-hal buruk mendekat kepada kita. Jadi saya sarankan sama saudara, coba kelola kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Hanya itu saja yang kita mau ucapkan dari mulut kita. Nah, langkah yang ketiga agar kita tetap optimis adalah kita coba belajar untuk mau mengasihi diri sendiri. Mau mengasihi diri sendiri. Saya banyak jumpai orang Kristen, kehidupan mereka sembarangan dengan hidup mereka. Mereka berantakan dengan hidup mereka. Mereka mau asal-asalan dengan hidup mereka. Saya cuma mau katakan, Anda perlu mengasihi diri Anda sendiri. Jangan anggap dirimu rendah. Engkau seringkali menyalahkan orang lain, bahwa orang lain yang buat engkau seperti ini. Seringkali ada wanita yang berkata bahwa, kok kenapa cowok banyak yang kayak ketemu cowok yang nggak beres, kenapa ya gitu. Seringkali yang membuat cowok melihat datang cowok yang nggak beres mendekat kepada seorang wanita, jujur ya, seringkali kenapa? Karena label pada diri wanita itu yang menunjukkan bahwa dia menjadi seorang wanita yang mudah. Untuk apa? Untuk didekati, untuk melakukan hal-hal yang negatif kepada dia. Oleh sebab itu, saya mau arahkan sama saudara. Saudara harus taruh label yang benar pada diri Anda. Anda harus mengasihi diri Anda sendiri. Anda harus menyadari bahwa Anda berharga di matanya Tuhan. Matius 22 ayat 39 berkata begini, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, sebagian besar dari kita, dengan senang hati, suka mengakui keberhasilan dan pencapaian orang lain. Namun, jika menyangkut pencapaian diri kita sendiri, kita sering menganggap remeh hal-hal tersebut, atau kita cepat mengabaikannya. Nah, untuk mulai berpikir lebih positif tentang diri sendiri, Anda perlu secara teratur mengingatkan diri sendiri tentang apa yang telah Anda capai. Berhentilah mendengarkan kritik batin Anda sendiri. Renungkanlah pencapaian Anda di masa lalu. Bagaimana pertolongan dan keberhasilan yang Tuhan sudah kerjakan atas Anda. Nah, kalau sampai hari ini Anda bisa melewati segala sesuatu, akuilah. Itu karena Tuhan sangat mengasihi Anda. Sebab Tuhan telah membuat Anda berkualitas. Nah, mulailah untuk benar-benar menghargai kesuksesanmu dan apa yang harus kamu capai selanjutnya. Nah, ini bisa menjadi motivasi agar Anda lebih yakin pada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa. Ada amin. Yang keempat, belajar untuk ini. Kendalikan hal-hal yang bisa dikendalikan. Saya ulangi, kendalikan hal-hal yang bisa dikendalikan. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Individu yang positif dan selalu optimis itu mampu beradaptasi dan mampu untuk berkembang. Saudara pahami apa yang bisa dan apa yang tidak bisa Anda kendalikan dalam situasi apapun yang sedang Anda hadapi. Misalkan begini, saat Anda kehilangan pekerjaan, dipecat misalkan, terimalah bahwa Anda tidak dapat mengendalikan fakta kalau Anda telah diberhentikan. Tetapi, Anda dapat mengontrol apakah Anda akan mengambil langkah-langkah selanjutnya, yaitu untuk mencari pekerjaan baru, serta meningkatkan kualitas diri Anda sendiri. Contoh lain adalah,
Ketika pandemi terjadi, itu di luar kendali kita. Tetapi, kita dapat mengelola langkah-langkah strategis apa saja yang dapat kita lakukan dalam menghadapi akibat dari situasi pandemi ini. Saudara, banyak dari kita sering merenung tanpa benar-benar melakukan usaha untuk keluar dari masalah. Nah, jika Anda dapat belajar untuk berada di situasi saat ini, maka Anda akan menemukan bahwa hanya ada sedikit ruang untuk orang-orang yang pesimis. Makanya, mempraktekkan perhatian penuh adalah cara yang bagus untuk membantu memerangi kecenderungan untuk merenungkan stres sehari-hari. Karena itu merupakan tempat berkembang biaknya hal-hal negatif. Saudara, setiap masalah hadir bersama solusinya. Kendalikan pikiranmu untuk menemukan jawabannya. Amin. Yang terakhir, saya akan tutup dengan bagian ini, yaitu yang kelima. Kelilingi diri Anda dengan kepositifan. Kelilingi diri Anda dengan kepositifan. Bilangan 13, ayat 31 sampai dengan 33. Tetapi, orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat, kata-katanya gini, diri kami sendiri seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Wow. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari Mesir, Tuhan berjanji bahwa mereka akan mendapatkan tempat atau memiliki tempat atau tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka akan mendapatkan tanah yang luar biasa. Tuhan sudah berjanji itu. Makanya Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, tanah perbudakan, untuk dibawa ke sana. Dan sebelum mereka menduduki tanah tersebut, Musa mengutus 12 orang untuk mengintai, untuk memantau tanah tersebut selama 40 hari. And then setelah itu mereka pulang, ini yang terjadi, saudara. 10 orang. Ya kan? 10 orang memiliki pandangan, 2 orang memiliki pandangan. 12 orang ini sama-sama melihat tanah yang sama-sama melihat orang-orang yang sama-sama melihat situasi yang sama. Tapi cara pandang mereka berbeda. Yang 10 orang berpikiran negatif, yang 2 orang berpikiran positif atau optimis. Yang 10 orang bilang kita nggak bisa masuk, kalau masuk ke sana kita mati. Yang 2 orang optimis berkata jangan takut, kita pasti bisa menaklukkan tempat itu. Yang 10 orang berkata, di sana orangnya tinggi-tinggi seperti raksasa, kami seperti belalang. Yang 2 orang berkata bahwa Allah kita lebih besar, Allah yang menyertai orang-orang itu telah undur, kita bisa menaklukkan karena Tuhan kita telah berjanji akan hal itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Seluruh bangsa Israel menangis. Mereka lebih mempercayai 10 orang yang bawa kabar buruk dibandingkan mereka mempercayai 2 orang yang membawa kabar baik. Itu sebabnya bangsa Israel, mereka harus diputar kembali di padang gurun. Sampai apa? Sampai orang-orang ini, semua orang-orang yang mereka yang menolak ini, mati semua di padang gurun. Jadi orang-orang yang usianya 20 tahun ke atas, semuanya mati. Nggak ada yang hidup, yang keluar dari Mesir umur 20 tahun ke atas. Diputar selama 40 tahun, habis semuanya. Mereka tidak mendapatkan janji untuk masuk ke tanah perjanjian. Kecuali 2 orang ini, yang punya pikiran yang optimis, yaitu Yosua dengan Kaleb. Ini yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita pahami, untuk kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif. Karena penting sekali, kalau kita tidak mengelilingi diri kita dengan itu justru akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa berhasil. Nah, menghabiskan diri kita dengan orang-orang yang selalu melihat hal-hal buruk, itu dalam situasi seperti itu justru memastikan Anda untuk menjadi orang-orang yang negatif juga. Nah, untuk membantu Anda tetap merasa optimis, Anda perlu mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif. Yang membantu Anda untuk menghargai kebaikan dalam situasi
dan kehidupan secara umum. Nah, perlu dijadikan catatan di sini juga bahwa ini berlaku untuk pengaruh lain dalam kehidupan, seperti musik atau buku atau film apa yang menjadi tontonan Anda. Jadi kelilinglah diri Anda dengan pengaruh yang positif. Dan lihat pengaruhnya terhadap keadaan pikiran Anda. Amsal 22, 24-25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, saya akan closing dengan perkataan firman Tuhan, dan saya akan closing dengan pernyataan seperti ini, bahwa untuk menjadi individu yang optimis memang tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Anda mungkin juga akan merasa kesulitan jika langsung menerapkan semua hal yang tadi saya bagikan. Namun, tetaplah berusaha untuk menerapkan langkah-langkah tadi, sedikit demi sedikit, dan lihatlah perkembangan besar yang Anda harapkan pasti dapat terjadi, dan itu dapat menjadi kenyataan. Saudara, kita terlalu sibuk menginginkan dan mengejar yang besar tanpa menyadari bahwa kehidupan ini sebenarnya dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesungguhan yang besar. Nah, saya mengucapkan selamat hari Minggu, dan doa saya, Tuhan Yesus memberkati Anda bersama dengan keluarga selama-lamanya. Haleluya. Amin.